10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari pengertian bilangan berpangkat. Bayangkan Anda berada di sebuah konser musik yang sangat besar. Di panggung terdapat speaker yang menghasilkan suara yang luar biasa keras. Seberapa keras suara itu sebenarnya? Kita menggunakan unit pengukuran desibel dB untuk mengukur tingkat kebisingan suara. Jika suara speaker di panggung itu mencapai 100 dB, berarti suara itu sangat keras. Tapi, apa yang terjadi jika kita memiliki speaker yang 2 kali lebih keras dari itu? Dalam kasus ini, maka suara dari 2 speaker adalah 100 kali 100 sama dengan 10.000 dB, atau dalam bilangan berpangkat dituliskan menjadi 10 pangkat 4 dB. Penggunaan notasi pangkat ini sangat berguna dalam berbagai bidang ilmu. Sebagai contoh, kita dapat menghitung pertumbuhan populasi, penyebaran informasi, dan peningkatan skala sosial. Julius Wilhelm Richard Dedekind adalah tokoh matematika yang menemukan konsep bilangan. Lahir pada 3 Oktober 1831, meninggal pada tanggal 12 Februari 1916, menemukan konsep bilangan. Prestasinya terpilih sebagai anggota Göttingen Academy, Berlin Academy, Academy of Rome, Leopoldino California Natural Curiosorum Academy, dan Académie des Sciences di Paris. Bukunya adalah On the Theory of Integer Algebraic Numbers yang diterbitkan pada tahun 1879. Gelarnya penghargaan doktor kehormatan dari Universitas Kristiania Oslo, Zurich, dan Brunswick. Untuk materi hari ini, yaitu yang pertama, pengertian bilangan berpangkat bulat, bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat 0, bilangan berpangkat bulat negatif. Pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang diperoleh dengan mengalihkan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri sejumlah tertentu. Secara matematika ditulis menjadi A kali A kali A dan seterusnya kali A sama dengan A pangkat N. Jadi A dikali sebanyak N faktor. Jadi kalau A-nya ada 5, maka menjadi A pangkat 5. Penulisan A pangkat N ini merupakan eksponen A disebut bilangan pokok.
Bilangan berpangkat bulat positif adalah bilangan yang diperoleh dengan mengalikan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri sejumlah bulat positif tertentu. Secara matematis ditulis menjadi A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sama dengan A pangkat N. A sebanyak N faktor. Sebagai contoh, 5 pangkat 4 berarti pangkatnya 4. Maka ini berarti 5 dikalikan dengan dirinya sendiri, yaitu 5 sebanyak 4 kali. Maka 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 625. Bilangan berpangkat bulat 0 memiliki definisi khusus. Apapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 akan menghasilkan nilai 1. Secara matematis ditulis menjadi A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif adalah bilangan yang diperoleh dengan mengalikan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri sejumlah bulat negatif tertentu. Secara matematis, A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya, 2 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Contoh soal. 2 pangkat minus 2 tambah 3 pangkat 0 kurang 4 pangkat minus 1. Hasilnya adalah 2 pangkat minus 2 diubah penulisannya menjadi 1 per 2 pangkat 2. 3 pangkat 0 diubah penulisannya menjadi 1. 4 pangkat minus 1 diubah penulisannya menjadi 1/4. Maka menjadi 1/2 pangkat 2, 1 per 2 pangkat 2 tambah 1 kurang 1/4. 1 per 2 pangkat 2 hasilnya adalah 1/4. Ditambah 1 kurang 1/4. 1/4 kurang 1/4 hasilnya adalah 0. Maka hasil akhirnya adalah 1. Kita lihat contoh soal kedua. Minus 3 dipangkat 3 ditambah minus 3 pangkat 2 ditambah minus 3 pangkat 1 ditambah minus 3 pangkat 0. Hasilnya adalah minus 3 dipangkatkan dengan 3. Berarti minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3. Maka hasilnya adalah minus 27. Minus 3 pangkat 2. Ini berarti minus 3 kali minus 3. Maka hasilnya adalah positif 9. Minus 3 pangkat 1. Hasilnya adalah minus 3. Minus 3 pangkat 0. Maka hasilnya 1. Maka ini menjadi minus 27 ditambah 9 dikurang 3 ditambah 1. Hasilnya adalah minus 20. Jadi kalau kita hitung minus 27 ditambah 9, maka ini menghasilkan angka minus 18. Minus 18 dikurang 3, hasilnya adalah minus 21.
Minus 21 ditambahkan dengan 1, hasilnya adalah minus 20. Contoh soal berikutnya. Sebuah pohon apel menghasilkan 100 buah apel pada tahun pertama. Setiap tahun, jumlah buah apel yang dihasilkan pohon tersebut bertambah sebanyak 20% dari jumlah pohon pada tahun sebelumnya. Jika pertumbuhan ini berlangsung selama 5 tahun, berapakah jumlah total buah apel yang dihasilkan pohon pada tahun kelima? Jadi tahun pertama 100 buah, tuliskan menjadi tahun pertama sama dengan 100 buah, tahun kedua sama dengan buka kurung 100% tambah 20% tutup kurung. Nah, jadi 20% ini adalah kenaikannya, jadi harus kita tambahkan 20%. Tapi kalau terjadi penurunan maka bukan tambah 20% tapi kurang 20% kali 100, maka sama dengan 100% tambah 20% adalah 120%. Maka ini dituliskan menjadi 120 per 100 kali 100. Nah, jadi kita dapat membuatnya gini. Kita bisa mematikan 0 dengan 0. 0 yang ada di 120 dengan yang ada di 100. Kemudian kita akan mematikan 0 yang ada di 100 dengan 0 yang ada di 100 di sini. Nah, jadi hasilnya adalah 120, atau kalau kita mau mematikan 100 dengan 100 juga bisa, hasil akhirnya juga 120. Tahun ketiga sama dengan 100% tambah 20% kali 120. Jadi 120-nya diambil dari tahun kedua. Kemudian cara penyelesaiannya ini seperti ini, kita matikan dulu 0 dengan 0-nya. Kemudian yang kedua ini 0 yang ada di penyebut dengan 0 yang ada di angka 120 di sini ya, yang di tengah ini. Maka hasilnya 144 buah. Kemudian tahun keempat 100% tambah 20% dikali 144. Maka ini penyelesaiannya, ini caranya. Kita matikan dulu 0 dengan 0. Kemudian 12 per 10 ini kita sederhanakan, yaitu kita sama-sama membaginya dengan 2. Maka hasilnya 12 dibagi 2 menghasilkan 6, 12 dibagi 2 menghasilkan 5. Jadi 6 kali 144 bagi 5 hasilnya 173. Ini merupakan pembulatan. Kemudian tahun kelima 100% tambah 20% dikali 173 sama dengan 120 per 100 kali 173. Maka 0 dengan 0-nya kita matikan dulu. Kemudian 12 dengan 10 kita sederhanakan. Ini sama-sama dibagi 2 ya. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Jadi 6 dikali 173 lalu dibagi 5, hasilnya 208 buah. Dan ini merupakan hasil pembulatan juga. Contoh soal berikutnya. Seorang petani menanam jenis tanaman A dan jenis tanaman B pada 2 lahan yang berdekatan. Tanaman A tumbuh subur sehingga hasil panen per tahunnya selalu menjadi 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Sementara itu tanaman B mengalami penurunan produksi sebesar 20% setiap tahunnya. Jika hasil panen masing-masing tanaman pada tahun pertama adalah 500 kg, tentukan total hasil panen kedua tanaman pada tahun keempat. Jadi di sini untuk tanaman A dan tanaman B kita akan hitung hasilnya pada tahun yang keempat. Untuk tanaman A, tahun pertama 500 kg, tahun kedua menjadi 3 kali lipat ya, berarti 3 kali 500, maka hasilnya adalah 1500 kg. Tahun ketiga 3 kali 1500 hasilnya 4500 kg. Tahun keempat 3 kali 4500 maka hasilnya 13500 kg. Untuk tanaman B, tahun pertama 500 kg, tahun kedua
mengalami penurunan, berarti 100% dikurangi 20%, maka hasilnya 80/100 kali 500. Nah, jadi 20 dari 100 dengan 20 dari 500 kita matikan. Hasilnya begini, hasilnya 400 kg. Tahun ketiga 80/100 mengalami penurunan lagi sebesar 20%, berarti 100% dikurangi 20%. Maka ini menjadi 80/100 kali 400. Jadi kita matikan dulu 0 yang ada di 100 ini dengan 0 yang ada di 400. Kita matikan. Maka hasilnya 320 kg. Tahun keempat mengalami penurunan juga, 100% dikurangi 20%, maka ini menjadi 80/100 kali 320 kg. Jadi 0 dengan 0 yang ada di 100 dengan 0 yang ada di 320 kita matikan dulu. Kemudian 0 yang ada di 100 dengan 0 yang ada di 80 juga kita matikan. Maka hasilnya adalah 256 kg. Jadi pada tahun keempat tanaman A menghasilkan 13.500 kg. Tanaman B pada tahun keempat adalah 256 kg. Contoh soal berikutnya, tentukan nilai X dari persamaan 2 pangkat X sama dengan 32. Penyelesaiannya, kita akan menghitung terlebih dahulu faktorisasi prima dari 32. Jadi cara menghitungnya adalah seperti ini. Kita buat dulu dua cabang seperti ini, dua garis ini ya. Nah, karena harus dibagi dengan kita harus menghasilkan faktorisasi primanya, maka kita harus bagi dengan bilangan prima. Kita mulai dari 2 dibagi 32. Di sini hasilnya 16, kemudian kita buka lagi dua cabang ini. Lalu 16 dibagi 2 ya. 16 dibagi 2, hasilnya 8. Lalu kita buka lagi dua cabang ini. Kemudian 8 dibagi 2, hasilnya 4. Kemudian kita buka lagi dua cabang ini. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Maka hasilnya adalah, tinggal kita lingkari seperti ini. Jadi kita dapat melihat di sini 2-nya ada 5, berarti faktorisasi prima dari 32 adalah 2 pangkat 5. Maka dari soal ini kita dapat lanjutkan 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 5. Karena bilangan pokoknya sama, kita lihat pangkatnya saja. Maka X sama dengan 5. Demikianlah untuk penjelasan materi pengertian bilangan berpangkat pada hari ini. Sampai bertemu pada materi selanjutnya.